Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya kepada beliau dan kepada kita semua, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amata adzabal kabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal daripadanya, yaitu permasalahan istinja yang tidak betul. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bagaimana hukum bersuci, mulai dari airnya, mulai dari najisnya lah sampai caranya. Lalu di sini Imam Ghazali menyampaikan adabnya. Jadi luar biasa, Islam itu adalah agama yang sempurna. Mau jadi seorang pemimpin harus melihat bagaimana contoh di dalam Islam. Mau menjadi seorang suami yang sempurna, lihat contoh di dalam Islam. Mau menjadi seorang istri yang sempurna pun lihat contoh di dalam Islam. Bahkan menjadi seorang hamba yang paling sempurna ada di dalam Islam. Dan itu semua ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan dan pedomannya, orang ini akan selamat. Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maksudnya, orang tersebut akan selamat. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia serta akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka satu jalan tersebut adalah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti. Bahkan di dalam masuk ke dalam WC pun ada adabnya. Bayangkan, luar biasa lah Islam lah. Dari bangun tidur sampai masuk ke dalam WC sekalipun ada adabnya. Jadi pian jangan tanyakan adab masuk masjid, ada pastinya. Yang masuk ke tempat sesuatu yang kita anggap kotor, kita anggap sesuatu yang hina, di dalam WC tadi bahkan Islam memberikan adab. Kenapa? Karena kita tidak tahu satu hikmahnya. Di dalam hal keadaan yang ada tersebut, yang biasa tersebut, artinya kan kita ini memiliki adah. Buang hajat itu kan adah, bukan sesuatu yang wajib, bukan pula sesuatu yang haram ditinggalkan. Artinya cuman adah, mubah. Kalau misalkan ada di UPT sini yang mogok kada hendak WC selama sebulan, kada dadang melarang lah. Kalau ada lah. Misalkan pokoknya kada hendak WC pokoknya. Misalkan tidak ada yang melarang, cuman mungkin tidak lama, biar setengah bulan aja itu di rumah sakit andakannya. Kenapa? Itu mubah. Sama seperti halnya makan dan minum. Ada yang tidak mau makan misalkan, tidak ada masalah. Tidak dilarang agama, tidak dianjurkan pula oleh agama. Tetapi ketika kita memiliki adab, memiliki aturan, sebagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa adabnya? Ketika masuk ke dalam WC begini-begini, ketika kita laksanakan, maka itulah nilai ibadah di sisi Allah. Jadi Islam itu luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sesuatu yang tadinya tidak ada nilai di sisi Allah, ketika kita sandarkan kepada yang bernilai, maka akan ada nilainya pula. Makanya kita itu disuruh memiliki niat yang baik. Niat yang baik. Apa saja? Ada orang mau menikah, niatnya bagaimana? Nah, niatnya bagaimana? Betulkan niatnya. Pian mau mulai usaha, betulkan niatnya. Pian mau jadi apa, betulkan niatnya. Insya Allah ketika sidq, benar, jujur di dalam niat, akan mudah apa yang pian dapatkan. Seseorang selama jujur niatnya, insya Allah dimudahkan. Nah, ini ulun sendiri mengalami lah. Alhamdulillah ulun sendiri. Jadi ulun ketika di Hadramut itu, ini sedikitlah cerita lah. Ketika di Hadramut
itu pengen menikah. Lah normal lah. Kalau nyakad hendak kawin itu kada normal. Jadi pengen menikah, hendak kawin. Jadi nelpon ke Indonesia sini, ke kampung halaman, bahabar lawan keluarga bahwa hendak kawin sudah. Hendak kawin. Ada calonnya? Tidak ada mas. Tidak ada calonnya. Tapi kita sidik, jujur, keinginan kuat di dalam hati, niatnya karena Allah dan Rasulullah. Kita niatkan seperti itu. Alhamdulillah tidak nyampe sebulan sudah bisi bini loh. Waktunya sebentar. Ada bisi kawan, bisi kawan ternyata adingnya juga di Hadramut sana. Adingnya, bismillah, melamar, ditolak orang kan lakian juga lah, ditolak orang ada lamar pulang nang lain lah, tidak masalah. Jadi lakian itu nyaman, ditolak orang, lamar pulang yang lain. Yang sulit itu babinian lah. Alhamdulillah melamar minta tempo seminggu. Jadi dari awal kehendak itu sampai seminggu babiniannya istikharah dulu lah. Akhirnya boleh aja, boleh. Bingung pulang mikirakan supaya kawan nikah di sana. Orang tuanya menyuruh bulikan dulu hanya nikah. Ini repot pulang padahal sudah jujur nih niat nih. Sudah berpadah lawan guru-guru kita, insya Allah didoakan mudah di sini. Selama niat kita jujur. Akhirnya nunggu seminggu pulang, ayah sudah boleh nikah di sana. Boleh nikah di sana. Akhirnya cari waktu, datang kepada Sayyidil Habib, minta waktu. Kebetulan waktu itu maulid, waktu semua full. Tidak ada lagi waktu buat nikah. Ini repot lagi julun lah. Akhirnya karena kita memang sidik ya, niat kita memang jujur. Ternyata habis maulid, dari melamar tadi kira-kira setengah bulan aja. Habis acara maulid di masjid Ahlul Kisah di Darul Mustafa itu, malam Jumat, pilih-pilih tasbih di muka itu kan banyak orang berjualan tasbih. Ditelepon sama yang ngurus. Sekarang siap-siap nikah malam ini juga. Ini ndak ada persiapan nikah malam ini. Jadi berangkat langsung ke rumah Sayyidil Habib itu ndak bawa apa-apa. Duit pun ndak ada, buat mahar ndak ada. Jadi kebetulan kakaknya ada di sana, walinya sudah dilimpahkan dari Indonesia, dikirim surat taukilnya lain sebagainya. Akhirnya malam itu juga nikah. Tidak ada persiapan, tiba-tiba sudah hari Jumat. Hari Jumatnya ketemu sama yang ngurus. Mana istri ente? Sama yang ngurus. Masih di Daruz Zahra, masih di pondok sebelah. Tidak boleh. Ngapain ente nikah kalau tidak bisa kumpul? Kata yang nguruskan. Akhirnya apa? Nelpon lagi ke Indonesia, minta izin biar kumpul di sana aja sudah. Kata orang tuanya di sini, jangan kumpul. Kalau sudah resepsi di sini baru boleh kumpul. Kata yang ngurus, ngapain ente nikah di sini kalau ndak ngumpul? Ndak ada berkahnya, hilang. Akhirnya apa? Diurus-urus lagi, nelpon sini. Akhirnya sudah ndak apa-apa. Akhirnya nyewa hotel di sana. Alhamdulillah. Sebulan selesai. Sidik bin niat. Jadi pian apapun tujuannya, maksudnya selama kita jujur di dalam niat kita, yaitu tidak ada sesuatu yang bercampur dengan dunia. Niatkan semata-mata karena Allah, niatkan semata-mata karena baginda Rasulullah, insya Allah akan terkabul. Insya Allah. Begitu pula ketika kita memiliki niat yang baik di dalam adab-adab tadi. Masuk WC hukumnya hal yang biasa. Tetapi kita niatkan mengikuti sunnah baginda Rasulullah dengan caranya, aturannya, maka adab tersebut, gawian kita tersebut bernilai di sisi Allah. Makanya kan ulun katakan, orang yang mati di dalam WC belum tentu jelek. Yang mati di dalam masjid belum tentu baik. Kenapa? Yang mati di dalam masjid bisa aja hendak mencuntan ampli. Mati kesetrum. Kenapa matinya? Hendak mencuntan ampli aja lah. Ada orang mati di WC. Wah, jelek itu jangan. Belum tentu. Ternyata si Din masuk ke dalam WC dengan adab. Artinya sedang menjalankan sunnah. Walaupun tempatnya WC, tetapi sedang mengerjakan perbuatan yang baik. Masuk dengan kaki kiri lah. Ketika hendak masuk dengan bacaannya, ketika masuk tadi memakai sendal yang disunnahkan. Ketika di dalam WC tadi menutup kepala dengan yang disunnahkan. Nah ini luar biasa. Lalu adabnya lagi, dan hendaklah engkau, kata Imam Ghazali,
Duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Nah, ini dianjurkan, sunnah. Kaifiyahnya, kenapa dilakukan seperti ini? Supaya lebih mudah keluar najis. Bagaimana caranya? Sebelah kiri, mohon maaf. Nah, ini kaki sebelah kiri. Dan kaki sebelah kiri kan sinilah. Ini anggap aja contohnya aja lah, kada membelakangi kiblat, kada menghadap kiblat. Anggap aja seperti ini. Nah, jadi ini diduduki lah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini lah, diduduki seperti ini. Lalu yang bagian kanan seperti ini. Nah, jadi pian buang hajat seperti ini. Satu, ini sunnah hukumnya. Yang kedua, pian kada lawas di dalam WC. Insya Allah kada sampai 2 batang rokok pian habis keluar sudah. Kenapa? Katur sebelah batis. Kenapa? Karena memang dianjurkan supaya jangan lawas di dalam WC. Lah, dianjurkan tidak lawas di dalam WC. Kita bingung orang yang lawas di dalam WC. Setengah jam tidak keluar. 3 batang rokok sudah habis. Ini becatur apa lawan iblis di dalam lah mungkin. Karena WC itu tempat yang kotor itu adalah tempatnya setan. Lah, makanya ketika hendak masuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu dikatakan dalam riwayat juga nama setan yang bikin was-was di dalam WC tadi. Jadi kita berlindung daripada kotoran dan was-was setan yang ada di dalam WC tadi. Nah, jadi seperti itu. Dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri. Makruh hukumnya kencing dalam keadaan berdiri, kecuali darurat pian. Jadi kita pernah menemui ada masjid menyediakan WC berdiri. Ini gimana maksudnya? Di dalam agama kita dilarang WC berkencing dalam keadaan berdiri. Lalu masjid menyediakan WC dalam keadaan berdiri tadi. Mungkin niatnya baiklah. Ada yang tidak bisa duduk, kenapa? Asam urat. Jadi berdiri. Nah, ini darurat namanya. Cuman kalau tidak darurat, duduk. Kenapa dilarang berdiri? Satu, itu adab. Yang kedua, kenapa dilarang berdiri? Orang kalau kencing berdiri, otomatis kencingnya biasanya tidak selesai betul. Kadang ada masih menetes. Ingat kata Nabi tadi, inna amata adabil kabri minhu. Paling banyak orang diazab di kubur itu karena sebab kencing. Kalaunya menetes, najis apa tidak? Najis. Kita sholat dengan pakaian najis, sah apa tidak? Tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, otomatis ini yang menyebabkan diazab di dalam kubur. Lah, yang berikutnya lagi, kencing berdiri itu tidak tetes tadi, tidak bersih. Yang berikutnya, kalau kencing berdiri otomatis kepercikan masuk ke dalam ember kita, berarti air tersebut air mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Kita buang air besar, membersihkannya dengan itu tadi, otomatis tidak sah. Kalaunya yang tidak sah tadi istinjanya, sholat, maka tidak sah pula sholatnya. Berikutnya lagi, ketika buang air kecil berdiri, otomatis kadang kepercikan ke pakaian, dibawa sholat, ya tidak sah ulang sholatnya. Nah, maka pantas Nabi mengatakan inna amata adabal kabri fahuwa kabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu adalah berasal darinya. Dan janganlah engkau, kata Imam Ghazali tadi, kencing dalam keadaan berdiri, kecuali ketika darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu yang kasar, dan air. Jadi afdalnya itu digabung istinja dan istijmar. Istinja itu dengan air, sedangkan istijmar itu dengan benda yang keras seperti batu. Jadi di Hadramut sana itu di sebagian tempat biasanya ada wadah. Jadi WC itu ada wadah di sampingnya sini, samping sini ada. Dan ada seperti tanah yang dikeraskan.
Jadi dikepal, dikeraskan. Kan keras juga jadinya. Jadi syarat istijmar itu buang air besar membersihkannya atau buang air kecil dengan benda keras itu harus bisa mengangkat najis, memindah. Jadi kalau licin batunya itu tidak sah. Jadi yang dimaksud itu batu atau bendanya tadi kasar. Dan syaratnya lagi najisnya itu tidak kemana-mana. Pian kencing tapi tak ke paha misalkan sudah. Nah ini tidak boleh lagi pakai batu. Oh karena paha sedikit ambil. Bagaimana? Tidak sah. Kenapa? Harus masih di tempat keluarnya tadi. Makanya yang keluar itu tidak cair. Misalkan yang buang air besar cair meleleh kemana-mana. Nah, ini cuci. Tidak bisa dengan benda atau tisu seperti ini. Tapi tidak boleh dengan tisu basah lah. Tisu basah itu kan mengusap air. Atau dengan daun yang licin. Nah, daun yang licin tidak boleh. Kenapa? Tidak mengambil, malah memperlebar najis kemana-mana. Jadi yang dimaksud itu najisnya masih ada di situ, lalu diambil dengan batu. Nah, satu atau batunya besar. Kalau nya kecil misalkan satu, ambil lagi 2, 3. Kalau batunya besar bisa kita ambil 1, 2, 3. Ini istijmar namanya. Atau dengan benda yang kasar. Lah. Maka di Hadramut itu biasanya mereka mengeraskan tanah. Kalau batu masuk kloset itu tidak lama mampet lah. Kalaunya itu kena air hancur dia. Jadi dikeraskan. Jadi untuk menjalankan sunnah supaya dapat tetap sunnahnya dengan batu dulu, baru dengan air. Nah itu sunnah. Jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, batu dan air, salah satunya saja, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, karena itu lebih afdal. Dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, memindah najis, menyucikan dan meringankan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat yang lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapu kemaluanmu dengan 3 kali sapuan daripada sebiji batu yang besar, maksudnya yang agak besar. Dan jikalau belum berhasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji tambah 2 lagi. Nah ini ganjil, atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu, dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena syarat sah sholat harus suci badan dari najis. Kemaluan kita, kemaluan depan dan belakang itu bagian daripada badan kita. Kalau tidak betul membersihkannya, maka sholatnya pun tidak sah. Begitu pula ketika tidak betul membersihkannya, terkena pakaian, maka sholat kita nantinya juga tidak sah. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Nah, tidak boleh istinja dengan menggunakan tangan kanan. Jadi ketika kita belajar ini dulu, belajar fikih masalah istinja, jadi ada yang tanya di pondok itu dulu, kalau tidak boleh tangan kanan, kira-kira yang memegang batunya tangan apa katanya? Kan kalau tidak dipegang itu tidak bisa lah. Kalau punya laki-laki, mohon maaf ini tidak pantas lah di dalam masjid lah. Kira-kira punya lelakinya itu kan tidak bisa kalau tidak dipegang. Nah, yang mana memegang itunya, memegang batunya, yang mana? Jadi tangan kiri memegang itunya, sedangkan tangan kanan memegang batunya. Kalau pakai air, tangan kirilah yang memegang kemaluan. Jadi dilarang pakai tangan kanan. Dan ketika hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan perihalakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Ini dibaca kalau pian sudah di luar, bukan waktu buang hajat tadi selesai lalu bebasuh misalkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ini dalam WC namanya lah. Nah, jadi pian hendak masuk WC, doanya itu dibaca sebelum masuk lah, di luar, masih di luar.
Begitu pula doa istinja ini, doa bebasuh ini tadi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish tadi dibaca setelah pian di luar. Sudah selesai buang hajat, keluar daripada WC, baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Sebelum itu baca doa keluarnya lah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Baca doa keluarnya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dan hendaklah ketika di dalam WC jangan membawa asma Allah, asma baginda Rasulullah, asma-asma mulia daripada para anbiya dan para rasul. Atau apa saja, ayat Quran lain sebagainya, jangan masuk ke dalam WC. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu kepada tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Kemudian engkau basuh tanganmu itu. Nah, sampai di sini kita dapat memahami adab untuk melaksanakan buang hajat saja ada adabnya. Nah, ini adabnya ini mudah. Artinya kita mengerjakan ini bisa setiap hari. Lah, orang buang hajat, orang ke WC kira-kira berapa kali sehari? Ketika dia tidak memiliki adab dan sunnah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak ada nilainya. Artinya di hari tersebut dia kurang memiliki catatan melaksanakan ketaatan. Padahal kan Imam Ghazali menjelaskan, kata beliau, umurmu modalmu. Umur kita modal kita. Setiap umur akan memiliki catatan. Setiap waktu yang kita lewati akan memiliki pertanggungjawaban. Jadi sebisa mungkin orang-orang yang cerdik itu, orang-orang yang pandai itu menggunakan modalnya sebaik-baiknya supaya memiliki catatan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahkan untuk masuk dalam WC saja yang kita sebenarnya berhajat untuk membuang kotoran ke sana, sampai ke sana supaya ada tetap nilainya. Masuknya dengan tata cara yang disunnahkan, ketika di dalam dengan tata cara yang disunnahkan lah, dilarang berbicara, dilarang meludah, dilarang menghadap ke atas pandangan. Nah, ini yang dimakruh-makruhkan. Disunnahkan menutup kepala, disunnahkan memakai sendal, disunnahkan membuka auratnya itu kalau sudah dekat dengan tempatnya tadi, bukan masih di luar WC sudah tinggal celana dalam aja lagi lah kadang. Nah, ini enggak disunnahkan, jadi perlahan-lahan sudah sampai dekat baru dibuka. Nah, ini sunnah-sunnah. Ketika selesai begitu pula, ketika mulai berdiri maka ditutup juga perlahan-lahan. Nah, ini sunnah-sunnah ini pian kawi, pian kerjakan yang kemana kita memang setiap hari mengerjakan itu tadi. Ditambah dengan sunnah-sunnah, maka itulah modal kita. Umur kita memiliki catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab-adab berwudu mengambil air sembahyang. Kalau tadi adab masuk ke dalam WC, kalau ini adab ketika berwudu. Ada adabnya pula. Jangankanlah wudu, masuk WC aja ada adabnya, apalagi berwudu. Wallahu